Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak ustazah, semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi pendidikan dan kewarganegaraan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu keberagaman suku bangsa. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita masuki materi kita, yaitu suku bangsa atau etnis adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Jadi suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat tinggal dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah misalnya tipe fisik, bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal, kekerabatan, patrilineal atau sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal atau sistem keturunan menurut garis ibu, dan batasan fisik lingkungan. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia berbeda-beda. Namun, di balik perbedaan tersebut terdapat persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan kekeluargaan. Hubungan antara suku bangsa dengan ras sangatlah erat. Perbedaan ras banyak ditunjukkan dengan perbedaan biologis fisik. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa yang berkulit hitam pasti berambut keriting, sedangkan yang berkulit kuning berambut lurus. Nah, kebudayaan setiap suku bangsa yang berada di setiap daerah merupakan budaya lokal. Budaya lokal adalah adat istiadat dan kebudayaan yang sudah berkembang atau maju dan di daerah tertentu kebiasaannya sulit diubah. Suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keberagaman di Indonesia. Van Vollenhoven membagi masyarakat Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat. Saat ini lingkungan hukum adat sudah mulai pudar dengan adanya modernisasi dan berkembangnya pola masyarakat, sehingga mereka lebih condong menggunakan hukum nasional. Namun lingkungan hukum adat tidak dihapus karena diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hukum adat sekarang lebih dianggap sebagai keragaman dan kekayaan budaya. Pembagian lingkungan hukum adat menurut Van Vollenhoven adalah sebagai berikut. Yang pertama, Aceh meliputi Aceh Besar, Pantai Barat, Singkil, dan Simelu. Yang kedua, Tanah Gayo, Alas, dan Batak. Nah, Tanah Gayo meliputi Gayo-Leus, Tanah Alas, Tanah Batak. Terdapat Tapanuli dan dibagi menjadi Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Utara terdapat Batak Pakpak, Barus, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba yang ada dalamnya Simsir, Balige, Lagu Boti, Lumban, dan Julu. Sedangkan Tapanuli Selatan ada Padang Lawas, Tanu Sepanjang,
angkola, mandailing, sayur matinggi. Yang ketiga yaitu Nias. Ada Nias Selatan. Nah, yang selanjutnya tanah Minangkabau. Di antaranya ada Padang, Agam, tanah datar, 50 kota, tanah Kampar dan Kerinci, dan Mentawai orang Pagai. Selanjutnya Sumatera Selatan. Ada Bengkulu, yang kedua Lampung, Abung Paminggir, Bubian, Rebang, Gedong Tatanan, dan Tulang Bawang. Yang ketiga Palembang. Ada Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, dan Semendo. Yang keempat Jambi, ada Batin dan Penghulu, dan yang kelima Enggano. Selanjutnya ada tanah Melayu. Di antaranya yaitu Linggar Riau, Indragiri, Sumatera Timur, orang Banjar. Nah, berikutnya Bangka dan Belitung. Yang selanjutnya Kalimantan. Di antaranya ada Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Kalimantan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Danum, dan Dayak Penyambung Punan. Nah, selanjutnya ada Gorontalo. Di antaranya ada Bolang, Mangondou, dan Bualimu. Yang selanjutnya ada tanah Toraja. Di antaranya Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Bali, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, Tumuri, Tulainang, dan Kepulauan Banggai. Nah, yang selanjutnya Sulawesi Selatan. Ada orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandat, Makassar, Selayar, dan Muna. Berikutnya Kepulauan Ternate. Di antaranya ada Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, dan Kepulauan Sula. Nah, yang selanjutnya Maluku Ambon. Di antaranya ada Ambon, Hitu, Bandar, Kepulauan Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Aru serta Kisar. Nah, selanjutnya ada Irian, dan selanjutnya Kepulauan Timor. Di antaranya ada Kepulauan Timor Timur, Timur Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Riti, dan Sayubima. Yang selanjutnya ada Bali dan Lombok. Di antaranya ada Bali Tanganan, Pagerisingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, dan Sumbawa. Nah, selanjutnya Jawa Pusat, Jawa Timur, serta Madura. Di antaranya ada Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, dan Madura. Selanjutnya daerah kerajaan ada Surakarta dan Yogyakarta. Dan selanjutnya Jawa Barat. Di antaranya Priangan, Sunda, Jakarta, dan Banten. Nah, besar kecilnya suku bangsa yang ada di Indonesia tidak merata. Suku bangsa yang jumlah anggotanya cukup besar antara lain suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bugis, Makassar, Minangkabau, Bali, dan Batak. Nah, silakan kalian perhatikan buku paket kalian halaman 69, tabel persebaran suku bangsa di Indonesia. Nah, di tabel tersebut terdapat provinsi yang terdapat di Indonesia serta suku bangsa apa saja yang ada di provinsi tersebut. Keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia karena kondisi geografis dan sosial di setiap daerah yang berbeda. Kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Jadi, kehidupan sosial budaya yang berkembang adalah masyarakat petani. Adapun mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah pantai adalah nelayan.
Nah, jadi kehidupan sosial budaya yang berkembang adalah masyarakat nelayan. Nah, selain kehidupan sosial budaya, keberagaman masyarakat Indonesia terlihat dari seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Misalnya, hampir semua daerah mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Dalam bidang seni rupa, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, keberagaman suku bangsa dan budaya bukanlah penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jika setiap warga negara mempunyai sikap toleran, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Nah, jadi harus ditanamkan sejak dini bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan modal dasar persatuan dan kesatuan. Baiklah, cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada latihan. Silakan kalian kerjakan latihan berikut di buku latihan kalian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.